sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pimpinan Yayasan Syekh Abdul Rokan, Bapak Guru Syekh Haji Ismail Royan dalam hal ini diwakili Tuan Khalifah Imam Helmi dan seluruh Bapak Ibu pengurus Yayasan Syekh Abdul Rokan, dan yang sama-sama kita muliakan tamu agung kita, tamu istimewa kita, Abuya Dr. Haji Rozi Hasim MA beserta rombongan, kami ucapkan selamat datang di pesantren Darussalam. Dan yang kami hormati Bapak Ibu kepala sekolah di lingkungan pesantren Darussalam, dan yang kami hormati para asatizah, guru, majelis guru di lingkungan pesantren Darussalam. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini menjelang zuhur kita dapat berkumpul di gedung Haji Ahmad Royan dalam acara kuliah umum yang akan disampaikan oleh Nabi nanti. Salam dan salam kita ucapkan kepada junjungan Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah ma yaqra'una wa yaqul illa Allah. Selanjutnya kami tidak mengatakan, mari kita buka majlis yang mulia ini dengan membacakan bismillah. Selanjutnya kami kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Pimpinan Yayasan Syekh Abdul Rokan dalam hal ini diwakili oleh Tuan Khalifah Imam Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita sama-sama muliakan Buya Ar-Rozi Hasim, Buya Dr. Ar-Rozi Hasim. Ini ceritanya kedatangan pertama. Jadi kami ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Darussalam. Semoga dengan kedatangan Buya membawa keberkahan kepada kami lingkungan Pondok Pesantren Darussalam. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada tim yang membawa Buya sampai ke Darussalam. Yang saya hormati para kepala sekolah, guru-guru yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam. Izin Ibu ya, beberapa bulan yang lalu di ruangan ini Ayanda Tuan Haji CS Royan rapat sama guru-guru. Saya yakin masih teringat sama kita semua ya kan. Di dalam rapat itu harapan beliau disampaikan kepada guru-guru, insya Allah kita datangkan para ustadz, buya, kiai yang bisa membantu kita memperkokoh landasan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Saya yakin guru-guru masih ingat. Ada beberapa nama yang disebutkan, dan dari beberapa nama itu alhamdulillah semuanya perlahan singgah ke Pondok Pesantren Darussalam. Jadi ceritanya Buya Ar-Rozi Hasim sampai langkahnya ke sini adalah doa dari kami Pondok Pesantren Darussalam bisa sampai pada saat ini. Memang disebutkan nama Buya. Salah satu yang saya sebutkan kemarin, disebutkan juga nama Kiai Rusroni. 2 hari sesudah itu
Kebetulan Allah jumpakan, pada Allah jumpakan saya sama Idrus Roni hingga akhirnya singgah kepada pesantren Darussalam. Alhamdulillah Buya Rozi Hasim pula sekarang yang datang kepada pesantren Darussalam. Ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kita diberi keberkahan oleh Allah, diberi kemudahan. Ceritanya karena perkenalan pertama rasanya tak cocok lah kita berlama-lama berceramah apa segala macam. Itu tadinya saya ceritanya. Makanya saya nggak berani bilang sama timnya ada waktu apa, ada waktu berapapun singgah buat makan pun tak masalah. Iya Mas Adam ya. Alhamdulillah bisa, dan ternyata dikasih pula waktu lebih. Mulainya jam 11 pula. Tadi jam 11.30. Nah sekarang dikasih pula lebih waktunya. Alhamdulillah saya merasa Allah kabulkan semua harapan yang disampaikan oleh Yanda, dan beliau menyampaikan kirim salam kepada dia. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan Allah beri keberkahan baik kepada Buya dan juga kepada jemaah guru-guru kita yang hadir sekarang ini. Jadi saya ingin memperlama, selamat datang, dan saya juga sekaligus minta maaf apabila nanti dalam penyambutan kami kurang hangat mungkin ya. Ini yang hadir di sini tak pula semua guru. Semua kita punya total 200 guru lebih kurang. Ini yang hadir mungkin baru tak nyampe 50. Itu pun tahap awal lah perkenalan. Nanti kita hadirkan lagi semua guru, dan memang tadi fokusnya sama guru-guru agama. Alhamdulillah nih guru-guru SMP, ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK sama ibu arisan, alhamdulillah dikumpulkan semua. Kalau nggak datang nggak dapat arisan, nggak bercanda pun. Alhamdulillah bisa hadir, dan kita jalani kegiatan ini dengan khidmat. Semoga semua ilmu yang diberikan Allah mendapatkan keberkahan kepada kita semua. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Pimpinan Yayasan yang diwakili oleh Tuan Khalifah Yunan Khairi. Baiklah para asatizah yang dimuliakan, selanjutnya kita minta kuliah umum yang sudah lama kita nantikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Yayasan tadi, bahwasanya ini adalah memang waktu yang sangat berkah Allah berikan kepada kita. Jadi langsung saja kami minta kepada Abuya Dr. Rozi Hasim SMA kami persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil qawnaini, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita cintai pimpinan Abuya Tuan Guru Syarif Ismail, ada Abuya ya, Abuya Al-Kharidi Al-Naqsyabandi, Sahib Mata Allah fi hayati. Begitu juga ananda beliau, ya seumuran kita beliau Tuan ya. Iya, apa tua dikit aneh apa tuh? Tuan Khalifah Yunan Khairi ya, Al-Kharidi. Saya ini kalau dirunut-runut belakangnya ada Al-Khalidinya juga. Dari umur berapa itu ya? Umur 13 tahun saya suluk tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah bersama guru saya masih hidup, Abuya Kasril, ada Abuya Rizwan. Sebelumnya saya belajar Naqsyabandiyah Khalwatiyah kepada Abuya Hasan Basri, orang kenalnya Datuk Sati Piladang. Ada yang tahu ya? Dari beliau dan anaknya itulah, dari anaknya saya dapat ijazah Naqsyabandiyah dan Samaniyah yang terhubung kepada Syekh Muhammad Kanis
pendiri Tarbiyah Islamiyah di Simpang Bantu Ampar, ya, Tanyuh. Beliau ngambil dari Syekh Abdul Qadim Belubus. Syekh Abdul Qadim mengambil ilmunya daripada Syekh Muhammad Saleh. Syekh Muhammad Saleh mengambil ilmunya dari Syekh Ibrahim Kumpulan. Tadi kami cerita dengan Tuan Khalifah, kalau Syekh Abdul Wahab Rokan dulu berkawan, berangkat bersama, pulang pun bersama ke Haramain dengan Syekh Ibrahim Kumpulan. Maka berdasarkan itu kita kan murid-murid mereka. Jadi sebenarnya kita ini bersaudara semua. Maka seorang yang belajar ilmu agama wajib belajar nasab ilmu, supaya tahu orang di sudut sana itu kawan dia juga, saudara dia juga. Jadi kenapa banyak orang tarekat sesama tasawuf walaupun beda nama tarekat, apalagi sudah beda amalan, itu sekarang tengkar atau saling merendahkan karena tidak mengerti ilmu sanad, ilmu nasab. Kalau dia tahu ilmu sanad, ilmu nasab, dia pasti menghormati. Dulu saya masih ingat guru pertama saya yang saya khidmah ke beliau. Jadi sebelum mereka yang tadi, saya pernah khidmah kepada Maulana Syekh Nuruddin, ya. Kita nyebutnya Atuk Nun. Beliau ini jalur barulah Syekh Muhammad Tahir, ya. Syekh Muhammad Tahir dari Syekh Ismail dan Syekh Sulaiman Al-Kharib. Syekh Ismail Simabur, ya. Apa kata beliau? Kalau kamu ketemu dengan orang jalur Banbuh, maka hormati, itu saudara kita. Itu bahasa. Karena ada beda dikit. Kalau Banbuh itu ada Samaniyahnya. Sedangkan dari jalur barulah Syekh Muhammad Tahir itu murni Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu aja beda. Tapi mereka zikirnya kalau suluk sama. Bedanya kalau zikir la ilaha illallah pada maghrib dan pada subuh, yang dari Banbuh suaranya agak keras aja. Kalau yang dari jalur barulah itu biasa, suaranya biasa. Zikirnya agak sedikit pelan. Belakangan mereka nyampur, kita gak bisa beda ini jalur yang mana, karena suaranya sama-sama keras kalau zikir. Loh, gitu ya. Kalau yang aslinya kan biasa aja, la ilaha illallah. Tapi itu nikmatnya, kita nikmati saja. Bapak Ibu saudara sahabat pecinta Ahlus Sunnah, khususnya ajaran tasawuf, adakah dalil bertasawuf? Mungkin itu banyak orang bertanya. Tasawuf itu objeknya banyak, dan setiap objeknya ada dalilnya, ada penjelasan. Kebanyakan tasawuf yang dipelajari orang itu tasawuf tazkiyatun nafs. Apa arti tazkiyatun nafs? Penyucian jiwa. Ada tasawuf yang lebih tinggi, itu tasawuf ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah, kalau terjemahan saya ya, engkau ibadah, engkau mengenalnya dengan cara engkau melihatnya. Jika engkau tidak merasa melihatnya, maka rasakanlah bahwa dia melihatmu. Jadi ada dua khas orang bertasawuf. Tasawuf pertama tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itulah kemudian turunannya talqin zikir, lalu tobat nasuha. Bahkan tobat dulu baru talqin seharusnya, baru masuk ke zikir khafi, zikir jahri, macam-macam tarekat. Khusus Naqsyabandiyah itu zikirnya khafi. Jadi zikir ba'da sholat itu bukan zikir Naqsyabandiyah, itu zikir ahli fikih aja. Abdul zikri la ilaha illallah itu bukan bagian dari tarekat. Yang tarekatnya mana? Yang masuk ke kelambu itu khalwah.
berkhibar, bersuluk. Dan dimulai dengan zikir qalbu, mengamalkan ayat Al-Quran, wazkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Nama pencipta kita siapa? Allah. Itu kan? Dalam surah Al-A'raf 205, wazkur rabbaka fi nafsik, sebutlah nama Tuhanmu, penciptamu, fi nafsik, di dalam dirimu, di dalam lembaga jiwamu. Nah inilah yang kemudian karena ada kata nafs, muncullah istilah tazkiyatun nafs, termasuk juga surat-surat yang lain. Dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya Hasan ini level 2 dalam strata ilmu hadis, kualitas hadis. Baginda Nabi SAW manggil Anas bin Malik. Anas ini pembantu, tapi diangkat anak oleh beliau, anak angkat. Pembantu tapi kayak anak angkat. Buktinya apa? Ketika dipanggil, apa kata Nabi? Ya waladi, wahai anakku. Padahal pembantu nih. Wahai, apalagi budak. Bagi beliau pembantu ini bukan membantu seperti kita. Dia nggak digaji. Ada nggak pembantu sekarang nggak digaji? Jadi Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, saya mau khidmah, tapi saya nggak punya apa-apa nih anak saya. Anaknya mau khidmahlah kepada Nabi, nggak digaji. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Gaji Tuhan sehari aja ngomel, ya? Pada awal tarekat. Lalu apa kata Nabi? Inistaqata, jika engkau sanggup tidak menyimpan di hatimu, di qalbumu ghisyun. Apa arti ghisyun? Tipuan, kebencian, kebusukan hati. Fafa'al, lakukan. Lalu Nabi mengatakan, inilah sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusak, di hadis yang terpisah, sama dengan meninggal mati syahid. Maka di hadis yang lain, al-mi'at syahid, 100 orang mati syahid. Jadi sunnah yang disebutkan di hadis itu bukan sunnah celana jingkrang. Jingkrang masuk bagian dari sunnah. Tapi sunnah yang disebut di situ apa? Kolbu. Karena budaya celana bisa berubah, tapi di dalam kolbu ini dia nggak berubah, dia begitu dari dulu. Ini aja model kopiah udah berubah. Zaman dulu ada runcing-runcing gini nggak tuan? Ini budaya, salah satu budaya. Saya kenapa pakai kopiah? Karena guru saya masih pakai kopiah hitam tak. Jadi kalau saya pakai serban takut keduluan beliau. Seandainya saya berguru di sini, mungkin saya udah pakai serban juga kali, karena sanad sorbannya udah dikasih. Ya. Tapi karena beliau masih pakai kopiah, kalau di Jakarta itu ada lagi guru kita, itu pakai kopiah, jarang pakai serban, sesekali pakai serban. Beliau kadang-kadang nyamar. Ya akhirnya kita nggak berani. Kalau di sini kan sudah bentuk ya, karena sudah dizahirkan, maka asik lah, nggak ada rasa malu, nggak risih sudah pakai serban. Jadi apa sunnah yang dimaksud di hadis ini? Sunnah qalbiyah, sunnah batin. Di hadis ini jelas bahwa ajaran tasawuf memang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teknik kalau ketemu Nabi, dipegang Nabi langsung bersih kolbu. Jadi mandang Rasulullah langsung kolbu kita selesai. Tapi Rasulullah bisa kita pandang nggak sekarang? Secara fisik sudah wafat, benar? Maka memandang beliau lewat siapa? Kata Nabi, tuba liman wa'ani wa amana bi. Beruntung yang melihat aku dan percaya kepadaku. Ini hadisnya
setelah kita gabung kualitasnya jadi sahih oleh ghairi. Ya. Banyak dengan Ahmad, riwayat Imam Ibnu Hibban dan imam yang lain. Apa kata Nabi? Beruntung, berkah orang yang melihat aku percaya kepadaku. Tidak melihatku, beruntung yang melihat orang yang berguru kepadaku yang pernah melihatku. Enggak melihat murid Nabi, murid dari muridnya Nabi. Dan itu disebutkan dari Ahmad Sab'an. Nabi menyebutkan sampai 3 generasi, 4 generasi, sampai 7 generasi. Jika beliau mau sepanjang-panjangnya. Maka ahli hadis ada namanya musalsal birru'yah. Musalsal artinya menirukan cara melihat, cara meriwayatkan hadis. Jika gurunya mengatakan saya melihat guruku, maka dia juga mengatakan saya melihat guruku, sampai ujungnya melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya musalsal. Dalam thariqah namanya rabithah. Ada kan di sini rabithah tuh? Wajib itu. Nih saya kasih tahu kunci belajar zikir biar gampang. Jadi thariqah itu tekniknya 2 aja. Satu riyadhah, yang kedua rabithah. Dari mana dalilnya nih? Tadi riyadhah sekedar latihan, zikir, suluk, kawan, mujahadah, baca Quran, zikir 5.000, 11.000, 70.000, tahan nafas, la ilaha illallah. Itu semuanya zikir riyadhah. Ini sudah pasti. Ya, kalau orang bersuluk sudah paham maksud saya. Ya. Ada jalur kedua, jalur pintas, jalan tol. Udah ada tol kan di sini? Udah ada ya? Dulu nggak mau kan? Sekarang mau pakai. Bersyukur. Seseorang datang ke Nabi. Diriwayat disebutkan Abu Darda, Abu Zar atau sahabat yang lain, atau Badui. Ternyata bukan satu orang yang nanya. Apa pertanyaannya, wahai Rasulullah? Nanti kalau masuk surga, engkau di mana, aku di mana? Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Coba buka semua literatur tentang rabithah. Apa intinya? Bukan nyembah guru seperti yang diterjemahkan oleh musuh-musuh tasawuf. Apa terjemahan rabithah? Mencintai guru. Karena kita nggak ketemu Nabi, maka kita mencintai pewaris Nabi. Guru adalah pewaris Nabi. Buktinya apa? Dia punya sanad, punya silsilah. Maka kita cintai beliau karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita cinta kepada zuriat Nabi karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau yang cepat nggak? Rabithah Pak. Ya, rabithah paling cepat. Kirim doa, senangkan beliau, khidmah kepada beliau. Maka waktu dulu ayahanda saya suluk, itu banyak kejadian. Yang sukses zikir, yang sukses suluk bukan orang suluk, tapi yang masak. Dulu kalau di surau-surau kan ada ahli masak, itu sendiri. Dia masakin orang, dia bangunin orang. Yang di atas belum bangun, dia udah bangun dulu. Sembari dia bersihin beras ini dibersihin sambil zikir, ya Allah. Lailatul Qadar datang, dia bangun duluan, yang di atas masih ngorok. Nah, ini jadi suluknya yang ada di negeri kita, mohon maaf, itu baru belajar suluk. Suluk yang sebenarnya itu paling di antara mereka 40, paling 1 doang yang 1, 2, 3 yang serius. Karena suluk yang asli ngurangin makan dan tidur. Tapi suluk kita masih makan dan tidur. Nah, kembali ke hadis yang tadi. Apa kata Nabi? Jika engkau sanggup berpagi hari, masuk sore hari, tidak menyimpan di hatimu rasa benci, rasa hasad, rasa iri, dengki kepada siapapun, fafa'al, lakukanlah. Itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita, apalagi di hadapan saya banyak para guru,
kita ngajar itu coba ngajar pakai kolom. Bagaimana cara ngajar pakai kolom? Jangan langsung ini kalau ngajar. Karena kita bukan Rasulullah, kita belum tentu kita ini waliullah. Sebelum belajar, kita ajak dulu semua siswa santri kita itu berkoneksi dengan Allah. Maka jangan malu-malu memulai Al-Fatihah atau doa sebelum belajar itu. Kalau bagi saya itu wajib itu, ya. Minimal sholawat. Baca sholawat Allahumma sholli ala. Yang tadi saya sholawat, ya. Itu cara saya masuk. Kalau Bapak Ibu belajar tentang ilmu gelombang otak, orang itu nggak bisa dibentuk sampai gelombang otaknya santai, namanya theta. Terus sekarang ini kalau udah masuk ke beta, makanya kalau saya ngomong ngantuk-ngantuk. Tapi kalau saya pernah masuk ke beberapa majelis Torikoh, itu dia dari sudut itu sudah mau nyerang terus. Kita cobain dulu Ustaz. Kalau dia memang ahli zikir, mantap. Kalau enggak, tumbang. Wah, ya kita lawannya pakai sholawat aja. Emang siapa yang bisa lawan sholawat? Mau zikir kayak gimana, mau sihir kayak gimana di luar sana, sebut nama Rasulullah, semuanya dapat. Jangankan dia, langit pun terbuka. Jadi kita tuh gak usah belajar ilmu aneh-aneh untuk jaga diri. Banyakin sholawat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru mau ngajar itu minimal ajar bismillah, doa, kalau bisa Fatihah. Kita tahunya bahwa surah Al-Ikhlas yang paling tinggi, benar? Enggak, yang paling tinggi Al-Fatihah. Al-Fatihah apa yang paling tinggi? Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran nilainya. Kalau Al-Fatihah kullul Quran, semua isi Quran ada di Al-Fatihah. Mulai dari basmalah, bismillah itu intinya Al-Quran semua, ya. Kalau kita belajar ilmu huruf namanya, itu dasar, itu ada di bismillah semua. Makanya semua ayat, semua surat dimulai dengan basmalah atau ditutup dengan basmalah. Kecuali satu surat disembunyikan basmalahnya. Surat apa itu? Di mana bismillah kita? Ada nggak bismillahnya? Nggak mungkin ada surat nggak ada basmalah. Ibnu Abbas protes kepada Utsman bin Affan, ya. Apa kata Ibnu Abbas? Saya mau konfirmasi wahai Tuan Khalifah. Ini bukan Khalifah Torikoh, ini Khalifah Amirul Mukminin. Mau apa engkau wahai Ibnu Abbas? Apa jawabannya? Saya dengar dalam mushaf yang kau tulis, yang kau salin, yang kau perintahkan salin, tidak tertulis basmalah pada surat. Ya. Berarti dalam mushafnya Ibnu Abbas ada bismillahnya. Gitu. Terus di mana bismillahnya, Pak? Coba dari awal sampai akhir. Di sini kalau mau tawajuh baca ini enggak Tuan Khalifah? Lakon ja'akum. Enggak apa? Ya lazina yatanafsul mutmainnah. Ya. Oh bisa banyak. Oh berarti udah kembali ke aslinya tuh. Ke Jabal Kubais dulu bisa setengah jam baca Quran dulu. Ya kalau yang aslinya orang mau tawajuh itu ada baca Quran 1 juz, setengah juz, ada yang khataman Quran baru tawajuh. Atau kalau enggak cari ayat-ayat tentang tazkirah yang mengingatkan kepada Allah SWT. Di mana Pak? Bismillahnya. Yang ada Rahman dan Rahimnya di mana? Makanya ada laqad ja'akum. Apa enggak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang dapat nama Rauf Rahim di Quran selain Allah itu cuma Nabi Muhammad. Supaya beda dikit digantilah Rahman dengan Rauf. Wabil ada baknya loh. Bismillahirrahmanirrahim.
bil mu'minina raufur rahim. Ya. Dan bi, di situ bi bisa arti kepada, bisa dengan orang beriman, terhadap orang yang percaya. Dia Muhammad rauf rahim. Rauf artinya sama, maha penyayang. Rahim juga maha penyayang, tapi khusus untuk orang beriman, untuk orang-orang bermakrifat. Berarti ada Rahman Rahim di situ? Ya, ada ya. Kebanyakan kita kan perkataan gini, taubah itu tidak ada bismillah kan ayat perang. Kalau Al-Anfal juga ayat perang, ada bismillahnya. Ternyata ditaruh di bagian belakang. Ya. Berarti Rasulullah itu inti dari basmalah, Pak. Ini bukan kajian berat, ini kajian biasa aja ini. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu menyebut nama Allah plus nama Nabi Muhammad SAW. Karena Rahim itu bagian dari nama Nabi SAW. Kayak kita kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kalau ngerti maknanya itu sudah sama dapat nilai Quran. Cuma kan tidak semua orang memahami makna itu. Ya. Supaya masuklah makna Bismillah, maka guru mengijazahkan zikir Allah di qalbu, supaya sentuhan di qalbunya lebih awal daripada di lisannya. Nah, qalbu kita ini kan sudah bertahun-tahun hidup, di dalamnya ada noda. Kita ngomong sedikit sombong saja, itu langsung ada noda hitam. Merasa lebih dikit, langsung ada noda hitam. Iri, langsung ada noda hitam. Ngomongin zawiyah, surau, tarekat lain, apalagi aliran lain, dengan penuh kebencian langsung ada noda hitam. Sudah berapa noda hitam di sini? Itu sebabnya di Quran awalan wa akhiran, semuanya dari awal sampai akhir isinya menyebut nama Allah. Apa goalnya? Membersihkan noda hitam yang ada di qalbu, biar bersih. Tapi dia kalau udah bersih, kita lakukan kembali, dia muncul lagi kambuh. Noda hitam itu kambuh. Nah, ini yang bahaya. Jika suatu saat dia kambuh, maka diperlukan sebuah komunitas, guru, kawan yang bisa kemudian menarik kita kalau kita lagi kambuh. Di situ perlu ada ikhwan, ada sahabat, ada guru yang mentarbiyah kita. Maka Bapak saudara-saudara rekan Allah, jika ditanya apa dalil paling sederhana bertasawuf, itulah dalil paling sederhana bertasawuf, bertarekat. Jadi kalau orang bilang, wah saya nggak perlu tarekat, ya sudah Pak, nggak apa-apa. Tapi hati saya masih kotor, saya masih perlu belajar zikir. Itu aja jawabnya. Ya. Wah zaman sekarang belajar lewat YouTube aja. Ya, itu nama tarekat baru Pak, tarekat al-YouTubiyah. Tapi nggak ada al-Khalidiyahnya. Ya, sanadnya kebah YouTube. Tapi ngaji lewat online, itu noda hitamnya tambah banyak kalau nggak punya guru. Noda apa yang muncul? Noda keraguan. Muncul Ar-Razi, habis itu muncul orang yang menghujat Ar-Razi. Begitu aja. Lah yang benar yang mana? Pasti gitu. Ya. Muncul tarekat, muncul orang anti tarekat. Nanti yang ditampilkan zikir-zikir tarekat yang aneh-aneh, yang jikrok-jikrok. Oh begini agama Syiah. Lah sejak kapan tarekat sama dengan Syiah? Emang di Syiah ada tarekat Sufi. Tasawuf itu bagian dari ajaran Ahlus Sunnah, bukan ajaran dari Syiah. Jadi nanti akan ada ke depan, karena di Timur Tengah sudah proyeknya sudah selesai, menghantam Sunni Syiah. Suriah sudah hancur, Irak sudah hancur, benar. Isu yang dipakai apa? Sunni Syiah. Syiah yang mereka maksud itu Sufi. Padahal Sufi akidahnya Ahlus Sunnah. Ya hati-hati ke depan. Dari mana saya berani ngomong? Karena saya menyaksikan sendiri selebaran-selebaran yang mereka tulis, buku-buku yang mereka tulis. Ya, mereka menulis seperti itu. Dulu kita mau baksos, KKN namanya. Terus
kawan saya ngambil selebaran dari satu organisasi yang mereka nih gratis. Pas itu dibuka, itu ada modul-modul agama Syiah, selebaran agama Syiah, isinya tarekat Naqsyabandi, pembohongan umat itu. Banyak kejadian begitu. Bisa-bisa nanti pesantren kita diserang nih Tuan Khalifah. Sekarang masih belum ya. Mungkin 5 tahun, 7 tahun ke depan masih apa. Tapi setelah itu wallahu a'lam. Saya nggak bisa memprediksi. Karena tambah parah sekarang. Tambah parah. Itu poin pertama. Poin kedua nih, biar gampang. Tadi tentang dalil tasawuf di dalam hadis. Mau dalil apa lagi? Atau mau langsung tanya jawab? Kali ada unek-unek. Langsung tanya jawab. Ya udah. Yang keduanya nanti aja ya. Ya sekarang. Ini mumpung ketemu Abuya yang barakah. Saya terkesan dari pengajian itu dia ikutan. Kan ini dia sekarang lagi diserang ya. Nah, saya mohon penjelasan lah karena ini ketemu langsung sama Buya. Apa yang disangka oleh teman kita ini? Karena beliau juga kan ceramahnya ini termasuk di Masjid Madinah gitu kan. Nah, ya kan. Jadi saya nggak enak aja perasaan saya. Kok hal yang seperti ini mereka nggak sholat atau muzakarah, lalu disebar aja di medsos. Yang saya lihat yang nanggapi itu yang terlalu berani gitu ya, yang terlalu berani. Jadi kayak berada pun gitu juga. Disebut nama belak-belakan gitu. Saya jadi kemarin terkonfirmasi saya sama ketua BNPB Profesor Mujahidin. Saya kan katakan, Prof ini gimana Prof? Lu gak usah dengar-dengar celoteh kayak gitu lah, katanya kan. Jadi saya bilang, saya bukan dengar celotehannya, saya dengar ingin konfirmasi kok beliau sampai begitu menyebut Ustaz Ar-Razi Hasim ini, saya begitu kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pada hari ini kondisi kita, saya gak usah bicara Asia Tenggara, gak usah bicara apa, Indonesia aja. Hari ini kayaknya kita siasat kita kalah deh sama Al-Baqarah itu kan. Inna arsalna bil haqqi basyira wa nadhira wa la yas'alu an ashabil jahil wa lam tarḍam dari Yahudi dan akhir kan. Jadi bagaimana caranya kita untuk merebut situasi ini supaya dalam tanda petik ibadah itu kita perlu aman, ibadah itu kita perlu nyaman. Sementara yang ngamanin kita bikin nggak aman gitu. Syukran Ustaz. Ini jemaah itu dia korban itu. Ustaz yang inisial F tadi, saya nggak kenal dia. Oh, kalaupun dia disebut ngajar di Madinah, itu kan perwakilan Indonesia kan, tapi itu dipilih di sana. Gak usah melihat Madinah sekarang saja. Dunia ini kan sudah bergerak. Tahun 80-an masyayikh kita masih boleh ngajar di Mekah, Madinah. Tapi diam-diam buat majelis. Terakhir tuh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Tahun sebelum-sebelumnya juga masih. Tapi puncak karena Saudi dapat tambang baru, tambang minyak tahun 70-an itu. Maka dia karena sudah buat kesepakatan dengan keluarga Ahlus Syekh. Jadi ada keluarga Ahlus Syekh, ada Ahlus Su'ud. Ahlus Syekh urusan agama, Ahlus Su'ud urusan siasa. Tapi apa yang menjadi kebutuhan siasa harus difatwakan, disetujui oleh Ahlus Syekh. Contoh, adakah dalam Al-Quran dan Sunnah larangan untuk berpartai?
Nggak ada larangan untuk demo, nggak ada. Tapi itu difatwakan haram oleh pengikut-pengikut ahli syekh ini, ya kan? Bahkan mereka di dunia itu tidak ada mazhab yang paling intoleran kecuali mereka. Nggak ada lagi. Kalau sudah dia muncul, yang lain nggak boleh muncul. Dulu waktu sebelum 1924 itu 4 imam ada di sana. Ada imam yang bermazhab Syafi'i, ya, Hanafi, Maliki, Hanbali, ada semua. Tapi dengan ada mereka, semuanya dihapus. Dicari-cari alasan bahwa terjadi fanatisme taklid, itu kan bisa diluruskan. Itu baru kejadian setelah 80-an kesini Pak, jadi baru lama ya. Apakah orang kalau ngajar di Madinah pasti benar? Saya mau tanya. Kalau udah ngajar di Madinah pasti benar. Tinggal lihat dulu siapa yang ngizinin dia ngajar di situ. Jadi jangan diadu-adu. Ar-Razi itu kan tamatan Ciputat, dia tamat Madinah. Apa urusannya? Ilmu kan di mana-mana sama. Allah di Madinah dan Allah di Jakarta sama nggak? Allah di Pekanbaru dengan Allah di Mekah sama nggak? Sama. Yang rajin belajar di sini, ilmunya akan lebih banyak daripada orang yang malas belajar di Haramain. Sama Pak. Di sana belajar ruqyah, pulang-pulang ya jadi ahli ruqyah. Di sana belajar zikir, pulang-pulang jadi mursyid. Di sana belajar baca kitab, ya pulang-pulang jadi mu'alim. Ngapain di sana? Ya sama, di sini dia ngapain begitu juga. Jadi branding ini jangan kemudian memangkas logika kita. Ya. Coba tanya mereka itu khatam nggak dia Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi? Jujur aja. Kalau dia khatam, dia kan nggak berani ngaku-ngaku ya, bermanhaj sunnah. Tapi Sahih Bukhari pun entah kapan khatam lagi. Sahih Muslim apa lagi? Tapi kita adu hadis ini, bengong ya. Ya, jadi yang begitu gitu tenang Pak, dalil kita lengkap semua lah insya Allah. Bapak mau dalil cingkrang saya punya, dalil memanjangkan sarung celana kita punya juga, dalil berjenggot kayak kami berdua nih bertiga ada kita. Oh, Anda punya dalil tak berjenggot kayak Bapak juga ada ya. Tapi dalilnya bukan dalil langsung. Jadi bagaimana caranya? Bapak setelah melihat seperti itu, tinggal lihat mana yang harus aku dengarkan. Jangan semua didengarkan. Ciri-ciri orang murid yang baik, dia mendengarkan yang penting didengarkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sudah hafal semua. Seorang muslim ideal, dia mengerti mana yang perlu dia dengar, mana nggak perlu didengar. Kalau Bapak dengerin ini bikin ragu, nggak usah dengerin. Tapi kalau nambah wawasan, dengerin aja. Bapak mau gak berguru kepada orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Mau gak? Ya? Kurang ajar gitu orang. Bagi saya dia kurang ajar gitu ya. Siapapun orang. Oh ini hadis Sahih Muslim. Itu hadis Sahih Muslim riwayatnya ahad. Dan kata abun di situ abi wa abaka finnar, itu maknanya juga dijelaskan dalam tafsir. Bahwa ab bisa berarti kakek, bisa berarti paman. Kita udah jelaskan. Kita jelasin dia nggak terima. Enggak, lafaznya abun ya sudah lewat nanti. Berarti dia lama di sana nggak ngerti bahasa Arab juga. Ya teman saya ke Timur Tengah ngapain di sana? Lebih sering tawuran dia main futsal ya. Tanya aja teman-teman kita, yang ngaji nggak banyak kok. Kita tanya ngaji nggak ke fulan, ke zawiyah fulan? Ah kita sibuk, ya giliran futsal ceritanya panjang. Tawuran sama anak Bugis tuh. Anak Bugis kan jago-jago, pinter juga, tapi juga pinter main bola. Kalau main bola bisa gesekan Pak. Ya, tuh ada anak Bugis tuh. Kita tanya aja Pak. Tanya ke teman-teman kita itu, jujur aja. Di sono tidur, di sini tidur, sama hasilnya. Sama. Di sini baca kitab 11 jam sehari, di sono baca kitab 1 jam sehari. Beda nggak hasilnya? Beda Pak. Beda hasilnya.
Di sini riyadhah zikirnya. Kalau dia setiap Ramadan dia khalwat, setiap bulan haram dia khalwat. Pas di sana dia nggak khalwat, beda nggak? Pulang bawa gelar akademis itu untuk sini. Tapi kan dia nggak punya gelar ruhani, nggak punya gelar qalbu. Syekh Khalifah itu gelar untuk pencapaian qalbu. Nggak bisa Pak dikeluarkan dari kampus. Yang ngeluarin siapa? Syekh juga. Nggak bisa jamaah, yuk kita angkat Khalifah bareng-bareng. Nggak bisa juga, nggak bisa kan Tuhan. Harus Syekh juga yang angkat. Kecuali Syekh meninggal, yang tinggal Khalifah-Khalifah tua, mereka istikharah lalu musyawarah, baru boleh mengangkat. Itu darurat itu. Orang yang rajin mengasah kalbunya akan terang. Mau di Mekah, mau di Pekanbaru sama. Ya. Orang yang rajin berguru, mau di Jakarta, mau di Mesir, sama. Dia akan selesai menjadi orang yang alim. Tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, pulang-pulang pun kata-katanya banyak yang la yanfa, tidak bermanfaat. Jadi jangan terpaku di situ Pak. Bahkan lihat kata Nabi, jangan yang hadis Nabi deh, pakai kalamnya Ibnu Mubarak aja. Al-isnad minad din, bersanad bagian agama. Bukan bisa ngajar di Madinah, bukan bisa ngajar di Mekah, bukan. Nanti insya Allah ada ulama-ulama Ahlussunnah yang akan kembali ngajar di sana Pak, tenang aja. Jadi kan Mekah, Madinah mereka kuasai sudah hampir 100 tahun. 1924, ini bakal 2024. Ya, mungkin menambah lah. Nanti akan ada kejayaan kembali. Ahlussunnah kembali mengajar di Masjidil Haram. Sekarang masyarakat kita nggak bisa buka majelis. Di sana buat majelis begini digerebek sama syurta, oleh polisi, oleh askar. Enak tinggal di Indonesia. Saya datang ke Uzbek, silsilah Naqsbandiyah kita kan di sana. Ziarah di kota Bukhara kita ziarah, alhamdulillah full. Semua silsilah kita ziarahin. Bertemulah kemudian pas keluar di makamnya Imam Maturidi, Imam Ahlussunnah. Karena Asy'ari Maturidi. Ini Imam Maturidi. Ada Habib di situ, ada muridnya Habib, ya, Habib Mahmud dan muridnya. Saya tanya, "Tudarris enggak?" Dia jawab, "La. At-tadris huna mamnu illa liman kana lahu idznun rasmiyun min ad-daulah." Wah, ribet kan? Mengajar dilarang di sini kecuali dapat izin resmi dari daulah, dari negara. Bapak-bapak buat majelis ini bisa ditangkap. Apalagi di bawah Uzbek udah ada Afgan yang lagi sekarang konflik besar. Mereka hati-hati Pak. Kawan saya pakai kopiah, mirip sama kopiah Taliban, langsung ditahan 1,5 jam pas di imigrasi. Begitu mereka kayak ketakutan sama orang beragama. Jadi ada trauma beragama di Uzbek itu. Kita mau bikin maulid, mau bikin apa, bebas kita, bersyukur lah. Walaupun kita gak sepakat dengan pemerintah beberapa hal, kritik aja. Gak usah kemudian ayo kita berontak, kan gak juga kan. Jadi itu aja Pak. Bapak lihat siapa yang mazhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlussunnah Asy'ari, bertasawuf, itu yang didengerin. Cari-cari masalah kalau dengerin dia lagi tuh. Udah jelas dia ngomong kurang ajar tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih kita dengerin. Ya. Ada nggak orang bisa mimpi ketemu malaikat kalau dia bukan wali? Dikasih makanan dari surga, dia bukan wali. Siapa itu Pak? Aminah. Aminah hampir setiap malam didatangi malaikat, nabi-nabi. Bapak mimpi nabinya belum tentu, tidak. Apalagi dia Pak. Apalagi ketemu malaikat. Dalam dunia thariqah, kalau ada seorang murid mimpi ketemu nabi, berarti pangkat kolmonya sudah naik tuh. Apalagi bisa yang zotan dalam keadaan jaga, bisa langsung jadi wali. Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah,
Itu melihat begitu setiap malam. Bayangin coba, wali gak tuh? Maka guru kami Syekh Ahmad Darwis, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Umari, bilang, ini yang kalian gak tahu. Aminah itu seorang wali. Wajar anaknya Sayyidul Anbiya wal Mursalin wal Awliya wal Salihin. Ya, udah Pak, itu aja yang diingat-ingat ya. Ya, lanjut. Oke, tafadhal. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Ini pertanyaan dari seorang sahabat. Boleh nggak kita mengamalkan suatu zikir yang mana suatu zikir itu didapat di dalam mimpi, yang mana gurunya tersebut sudah wafat dan dikenal sebagai seorang wali? Yang kedua, sahabat saya pernah bercerita, dia pernah mimpi. Dalam mimpinya dia jumpa seorang wali, akan tetapi dia mengaku sebagai Nabi Muhammad. Apakah itu Nabi Muhammad atau seorang wali tersebut? Terima kasih. Wah, pertanyaannya bukan umum nih Tuan Khalifah. Ini pertanyaan udah advance semua. Ini advance di bidang mono, ini advance di bidang lain. Bagaimana pandangan tasawuf kali ya, tasawuf Ahlussunnah mengenai orang yang dapat zikir tapi dari mimpi? Maulana Syekh Ali Jum'ah nulis buku tuh tentang ar-ru'ya inda usuliyin. Tapi inda usuliyin, sekarang bukan ru'ya inda sufiyin. Beliau menulis kayaknya ru'ya mimpi menurut ahli usul. Ini yang ditulis gurunya Ustaz Al-Naf. Ustaz Al-Naf, Masya Allah. Sedangkan yang dimaksud sekarang ar-ru'ya inda sufiyah, mimpi di kalangan sufi. Mimpi itu ada 3. Minallah, daripada Allah, di hadis Ibnu Majah. Yang kedua, minal malak. Nah, ini dianggap dari Allah juga. Kemudian dari diri kita atau setan. Kalau dibagi jadi 4, jadi bisa jadi 3. Kita ini berkhayal sesuatu 3 hari lalu, sekarang malam mimpi, bisa begitu. Jadi enggak semua yang kita khayalkan sebelumnya langsung. Atau dia antum mimpi ketemu aneh. Karena sebelum tidur nonton YouTube. Masuklah ke alam bawah sadar. Dijazahkan dalam tidur itu zikir. Mursyid sudah wafat. Masalahnya sekarang dia mimpi ketemu siapa? Orangnya masih hidup enggak? Kalau ia konfirmasi ke orang itu. Jika tidak, maka harus cari guru mursyid lagi, lalu konfirmasi, Tuan Syekh, ini saya mimpi ini, boleh nggak ngamalin? Karena teman kita ada juga kemarin didatangi, ternyata itu anteknya Dajjal. Dikasih nama zikir, tapi itu nama-nama mengundang jin, mengundang setan. Dikasih nama-nama aneh-aneh dalam pengalaman itu. Jadi kalau secara standar disiplin ilmu thariqah tidak boleh mengamalkan zikir yang didapat dalam mimpi kecuali disetujui oleh mursyid. Oke, ya, jadi datang ke tuan guru Syekh Ismail, hanya kalau beliau diam berarti nggak boleh Pak. Atau kalau beliau angguk-angguk belum tentu boleh juga. Tapi kalau bilang amalin baru boleh, ya. Berarti beliau yang nanggung kebenarannya. Kalau enggak, ya, ini zikir itu bahaya. Kenapa? Zikir itu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, mansyurul wilayah. Apa arti mansyurul wilayah? Az-zikru mansyurul wilayah. Zikrullah itu adalah simbol-simbol atau karakter-karakter kena kewalian. Kewalian ada 2, hati-hati. Ada walayah ilahiyah, ada walayah syaitaniyah. Bahaya kan? Kewalian Allah atau wali setan. Jalannya sama-sama zikir. Sama-sama zikir 2 orang, satu jalur gelap, satu jalur nur.
Yang pertama jadi wali setan, yang kedua jadi wali Allah. Jadi jangan diamalkan, oke? Hatta dia ngaku jadi pakai gitu, sampai kemudian dikonfirmasi oleh guru. Ya. Cukup. Yang kedua tadi tentang yang mimpi ketemu wali, lalu tapi mengaku Rasulullah atau Nabi Muhammad. ya. Ini panjang babnya sebenarnya. Yang bisa menjelaskan itu namanya Imam Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil. Itu ada metodologis kenapa seorang wali bisa kok nurnya nur Nabi. Itu ada. Tapi ini bukan mahal ya. Saya jelaskan di waktu yang lain karena ini bahaya. Ya kita cut itu ya. Kelas. Cukup. Cukup ya. Baik. Ya, saya sudah dikode oleh Bang Adam. Ya, Adamnya hidup lagi soalnya. Hawanya belum ketemu. Baik Bapak Ibu Saudara sahabat bukan Allah, Tuhan Khalifah, semoga pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kalam yang tidak tepat, jika ada adab yang tidak berkenan. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kita semua. Semoga Allah ridhai. Allah tutup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Abuya Dr. Al-Wazir Hasim Islam telah memberikan kuliah umum yang di hadapan kita semua, dan kita iringi beliau dengan doa terbaik kita. Semoga Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan Allah kabulkan apa yang menjadi cita-cita beliau, dan semua hajat kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.